Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mustaqim. Saya CGP Angkatan 9, asal sekolah SMA Negeri 1 Beringin. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Mukhtar Riyadi SPDI. Dalam percakapan kami nantinya terkait dengan tugas saya, yaitu modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Pak Mukhtar. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi Pak, adapun tujuan kita bertemu hari ini yaitu saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Jadi nantinya di sini akan ada beberapa proses, yaitu pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan ada pasca observasi. Kemudian di mana untuk pra-observasi ini saya nantinya akan bertanya kepada Bapak dengan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran Bapak di kelas. Lalu nanti yang kedua yaitu ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas, saya juga akan melihat observasi secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi. Jadi di mana di pasca observasi ini nanti tujuannya itu mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan. Baik Pak, langsung saja di sini saya mengajukan pertanyaan terkait dengan pra-observasi. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran hari ini? Di pembelajaran hari ini, Pak, tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami tentang perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian tujuan pembelajarannya yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan itu adalah siswa nantinya mampu memahami dan menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara, Pak. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Pak, bagian mana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti? Yang akan kita kembangkan, Pak, dengan siswa, pertama siswa mampu menjelaskan tentang peranan tokoh-tokoh pengembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik Pak, jadi itu bagian area-area yang dikembangkan ya, supaya nanti siswa itu bisa memahami tokoh-tokoh dalam proses penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia. Lalu pertanyaan ketiga Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin disampaikan terkait dengan metode dan rencana pembelajaran Bapak? Ya, kalau masalah metodenya, Pak, kita melaksanakan metode discovery learning. Nanti akan kita sampaikan ke siswa tentang tujuan pembelajarannya, kemudian tentang kita bagi video tentang perkembangan Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik Pak, jadi metodenya itu Bapak menggunakan metode discovery learning ya Pak. Lalu ada pertanyaan keempat, bagaimana media pembelajaran yang ingin digunakan? Media pembelajaran yang kita gunakan, Pak, pertama buku paket. Yang kedua tentang informasi-informasi yang ada di YouTube, video-video tentang perkembangan Islam di Indonesia. Misalnya tentang kerajaan Mataram Islam, kemudian tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang berperan aktif menyebarkan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Baik Pak, jadi metodenya itu dengan menggunakan video-video yang sudah ada di YouTube Pak ya, terkait tentang perkembangan Islam Nusantara. Lalu Pak, pertanyaan terakhir yang kelima adalah untuk kegiatan pembelajaran tersebut kapan akan Bapak sampaikan? Insya Allah akan kita buat, Pak, di hari Selasa tanggal 5 Maret di kelas 12 MIPA 1. Baik Pak, jadi Pak, setelah saya ajukan pertanyaan pra-observasi ini, nanti kita langsung melakukan proses pembelajaran di kelas, dan nanti saya akan ikut ke dalam proses pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Nanti saya juga akan mengobservasi jalannya pembelajaran yang Bapak sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Mukhtar atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi percakapan pra-observasi yang sudah saya lakukan kepada rekan saya Pak Mukhtar Riyadi SPDI.
Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu akan dilakukan proses pembelajaran terkait dengan observasi di kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, sebagaimana yang sudah Bapak informasikan kemarin, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Nusantara. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami, kalian supaya bisa memahami perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, kalian atau siswa supaya bisa menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di Nusantara. Nanti akan fokus kita ke tokoh-tokoh pengembangan Islam di Nusantara. Sebagaimana yang kita tahu, Islam itu kan munculnya di Mekah dan Madinah, dibawa oleh Nabi Muhammad. Tentunya ke Indonesia butuh proses dan butuh orang yang menyebarkan. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya peranan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Ada kerajaan Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan Mataram Islam, kemudian ada kerajaan mungkin daerah kita di daerah Medan, kerajaan Delhi, kerajaan Islam. Itu insya Allah nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya video-videonya dan atau materi-materinya sudah Bapak sampaikan di WA group kita. Nanti silakan itu dibuka, kemudian dipahami. Selanjutnya nanti baru akan kita bahas tentang perkembangan Islam di Nusantara. Kalau kita lihat di buku kita, di sini perkembangan Islam di Nusantara tentunya sangat banyak elemen yang harus kita pelajari. Di sini ada strategi dakwah Islam. Ada yang melalui pendidikan, ada melalui perdagangan, ada melalui perkawinan, kemudian ada melalui kesenian dan tasawuf. Kemudian perkembangan Islam di Sumatera juga ada, perkembangan Islam di Jawa juga ada dengan peranan Wali Songo. Pernah dengar peranan Wali Songo? Berapa orang coba Wali Songo? Dia namanya juga Songo ya, ya 9. Wali Songo itu hidup di kerajaan Mataram, kerajaan Demak, mohon maaf. Kemudian nanti akan kita bahas juga tentang kerajaan Islam di Makassar, kemudian Ternate dan Tidore. Selanjutnya nanti akan kita bahas pergerakan-pergerakan tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Ada Al-Irsyad. Pernah dengar Al-Irsyad? Pernah dengar? Nanti akan kita bahas itu. Kemudian ada Nahdlatul Ulama. Pernah dengar? NU? Pernah. Di mana kira-kira kalian dengar NU? Hah? Di masjid. NU, Nahdlatul Ulama. Pendirinya nanti Haji Hasyim Asy'ari. Ada juga Al-Wasliyah. Pernah dengar Al-Wasliyah? Ada. Itu berdirinya di Sumatera. Nanti akan kita bahas juga itu. Kalau Persis, pernah dengar? Persis belum juga.
Kalau Muhammadiyah pernah. Siapa pendirinya nih? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti akan kita bahas juga itu ya. Jadi intinya semua tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia insya Allah akan kita bahas. Dan kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga akan kita bahas. Kemudian ada juga masjid-masjid peninggalan di masa awal-awal Islam di Indonesia. Ada namanya Masjid Cengho, kemudian yang lain-lain nanti akan kita bahas. Tapi informasi awal Islam itu datang masuk ke Indonesia melalui dari Gujarat. Gujarat itu ada dari India, kemudian ada dari Cina. Makanya India itu dulu di antaranya kerajaan Islam ada di India. Yang membuat Taj Mahal itu konon katanya dulu kerajaan Islam. Nah, jadi makanya sampai sekarang daerah India Hindustan itu ada juga negara Islam. Pakistan ya, Pakistan itu negara Islam, mayoritas Islam. Bahkan di India pun agama nomor 2 terbesar di India itu agama Islam. Sama dengan kita. Kalau agama nomor 2 terbesar di Indonesia apa? Kristen kan? Tapi di India itu Islam. Agama nomor 2 terbesar. Yang pertama apa? Indo ya. Baik. Anak-anak Bapak semuanya, jadi nanti akan kita bahas. Kita udah Bapak sampaikan tadi videonya atau media pembelajarannya di YouTube. Di WA Group. Bapak ambil dari YouTube. Nanti kita analisis sama-sama. Kemudian baru nanti kita pahami. Demikian kita pembelajaran kali ini akan menggunakan metode discovery learning. Kita nanti akan membagi kelompok, kemudian nanti cari informasi di media sosial atau di Google atau dari video yang sudah Bapak bagikan di grup. Silakan kita bagi kelompoknya. Anak-anak Bapak semuanya, diskusi kita sudah selesai. Kemudian Bapak ingin meminta tanggapan ke kita semuanya terkait hasil diskusi yang kita lakukan. Silakan nak, siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Ini. Jadi setelah kami diskusi tadi, Pak, kami dapat menyimpulkan bahwa proses penyebaran agama Islam di Nusantara itu dapat melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan amputasi budaya. Itu yang kami dapatkan setelah kami berdiskusi. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih ini. Kemudian yang kedua siapa lagi nak? Oke, Sandra, silakan Sandra. Jadi Pak, materi yang selanjutnya kami dapat dari diskusi kali ini yaitu ternyata datangnya perdagangan Islam di Indonesia mendorong perkembangannya tempat-tempat perdagangan yang ada di sekitaran Indonesia, Pak. Jadi sekarang itu mayoritas Indonesia itu tidak hanya bersifat petani saja, ternyata kita juga dapat mendorong perkembangan kita melalui perdagangan yang Islam bawa ke Indonesia. Baik, terima kasih. Oke. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita tadi sudah mendengar tentang kesimpulan dari diskusi kita disampaikan oleh kawan kita Heni dan Sandra, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, kemudian perkawinan dan seterusnya. Selanjutnya nak, Bapak ingin meminta kita semuanya satu di antara kita yang memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa? Oke, silakan Adit. Iya, silakan di situ aja. Jadi yang saya simpulkan pada hari ini adalah bahwa Islam itu tidak langsung masuk ke Indonesia. Ya, jadi dia ada prosesnya dan itu pun tidak melalui peperangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang perkembangan Islam di Indonesia, kemudian kita sudah berdiskusi per kelompok dan kawan-kawan kita tadi sudah menyampaikan kesimpulan diskusinya. Kemudian ada lagi kawan kita yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Berarti yang dapat kita simpulkan bahwasanya anggapan orang tentang Islam itu identik dengan perang ternyata tidak. Dibuktikan dengan Islamnya masuk ke Indonesia. Indonesia dimasuki oleh Islam tanpa peperangan, tidak ada nyawa yang hilang. Indonesia dimasuki Islam dengan perdagangan, perkawinan, kesenian, kemudian tasawuf. Baru kemudian Islam mendirikan kelompok-kelompok Islam atau organisasi keislaman yang sampai sekarang masih eksis. Kelompok keislaman ini juga berperan penting memerdekakan Indonesia. Maka kita tengok nanti dalam sejarah juga ada NU, ada Persis, ada Wasliyah dan yang lain-lain. Kalau kita tengok kehadiran mereka ini lahirnya sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya bahkan dari tokoh NU, pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang sekarang kita peringati dengan Hari Santri Nasional. Dengan resolusi jihad itu maka para santri dan masyarakat berjuang membela tanah air Indonesia. Berarti kesimpulannya Islam memasuki Indonesia tanpa peperangan tapi dengan jalur damai. Tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita minta refleksi dulu dari kalian semuanya. Satu mewakili kalian, siapa kira-kira Naim? Saya Pak. Oke, silakan Nina. Refleksi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini sangat baik. Terus itu sangat antusias teman-teman saya menanggapi tentang materi hari ini. Terus saya juga belajar tentang masuknya Indonesia menuju Islam itu juga melalui banyak cara, yaitu pertama ada perdagangan, ada kesenian, ada politik, ada tasawuf dan sebagainya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik anak-anak bapak semuanya, setelah kesimpulan tadi dilakukan oleh diskusi kita, kemudian refleksi dilakukan oleh Jihan, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi izin sebelumnya Pak, ada hal yang ingin disampaikan dari pertemuan kita hari ini terkait tentang pertemuan kita sebelumnya, yaitu coaching untuk psikologi akademik, di mana kita sudah melakukan praobservasi, yaitu saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang proses pembelajaran yang akan Bapak bawakan di kelas. Kemudian kita juga sudah melakukan secara langsung observasi di kelas pada saat Pak Mukhtar melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di kelas 12. Jadi Pak, sekarang kita bertemu kembali di sini. Saya dengan Bapak melakukan pasca observasi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri kepada Bapak. Di sebelah saya ini adalah Ibu Destika. Beliau merupakan PT dari saya. Kepada saya kan adalah CGP. Nah, ini berkaitan dengan tugas saksi nyata saya di calon guru penggerak di modul 2.3. Kemudian ini tujuan yang pada saat ini itu adalah pasca observasi berkaitan dengan pra observasi pembelajaran di kelas. Dan ini adalah sesi akhir. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan pembelajaran. Dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan,
Baik Pak, setelah kita lakukan pembelajaran tentang perkembangan Islam di Nusantara, kendala yang kita temui Pak, pertama anak-anak kurang antusias untuk terhadap mata pelajaran atau tema ini. Kemudian kita gali kenapa mereka kurang antusias. Ternyata mereka kurang informasi tentang perkembangan Islam. Disebabkan memang mungkin ya gara-gara minat baca mereka agak rendah. Sebagaimana yang mungkin kita sudah tahu, anak-anak remaja zaman sekarang minat membaca buku kalau tentang sejarah kayaknya agak payah. Mereka lebih antusias membaca medsos mungkin ya. Jadi itulah kendala yang saya temui. Kemudian mereka itu kalau diskusi hanya 1-2 yang aktif, nggak semua anggota diskusi itu aktif. Itu kendala yang saya temui. Jadi ada 2 kendala tadi Pak ya. Siswa itu kurang minat gitu ya, diskusi belajar, diskusi, kemudian juga mereka kurang minat dalam membaca sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian Pak, metode yang sudah Bapak sampaikan itu kira-kira sudah pas belum dengan keadaan anak-anak? Dengan sudah kita jalani kan Pak, dengan metode diskusi kita buat, kemudian kendala yang kita temui seperti itu, rasanya masih ada yang kurang pas. Rencana mau ke depan akan kita lakukan Pak tentang metode dengan game gitu supaya mereka lebih antusias begitu. Itu rencana yang mau akan kita lakukan. Karena kalau diskusi secara per kelompok, yang kita harapkan kan awalnya mereka itu komunikasinya lebih cair, lebih lancar, tapi ternyata tidak. Gitu dia. Jadi dari metode yang ingin Bapak ubah lagi, kemudian pelaksanaannya, rencananya itu kapan yang ingin Bapak lakukan? Nanti pas masuk lagi ke mereka, mungkin kemungkinan pekan depan di hari Selasa kemungkinan, atau di waktu yang akan datang lah, pas tetap masih di tema ini, nanti saya lakukan dengan metode yang berbeda supaya membangkitkan minat belajar mereka gitu Pak. Ada lagi nggak kira-kira Pak tambahan atau metode cara lain supaya siswa itu lebih lebih aktif gitu dalam membaca, antusias dalam diskusi itu? Menurut Bapak kira-kira ada lagi? Kemungkinan ya, supaya tambah lagi medianya gitu. Supaya mereka lebih aktif, kita buat semacam kuis-kuis gitu. Dan setelah pasca pembelajaran kemudian kita kasih kuis tentang yang sudah kita pelajari, apakah mereka menangkap dengan pembelajaran kita. Kurang lebih mungkin seperti itu Pak, atau mungkin kita buat semacam poster untuk tugas mereka per pribadi, dengan tergantung yang mereka pilih, mau poster atau semacam PPT atau semacam video pembelajaran. Ya mungkin itu Pak metode yang tambahannya. Baik Pak. Jadi dari rencana yang sudah Bapak dapatkan dan model pembelajaran yang sudah dapatkan, kira-kira sebesar apa peluang keberhasilan menurut Bapak? Dan kira-kira menurut Bapak itu model pembelajaran yang nantinya akan Bapak bawakan itu ke depannya itu berhasil atau tidak? Dengan melihat yang sudah kita jalani Pak, yang sudah kita jalani kurang lebih sekitar 40% lah keberhasilannya. Dengan kita ubah mau kita lakukan kurang lebih sekitar 70-80%. Karena kalau sampai 100% saya kira kita belum sanggup ya, karena kita juga sebagai guru punya kekurangan, begitu juga anak-anak dengan kekurangan mereka dan kesibukan mereka juga. Saya kira kalau 70. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan untuk keberhasilannya, dan siapa yang akan Bapak libatkan untuk memantau perkembangan rencana Bapak ini? Baik Pak, kalau masalah tanggung jawab, saya kira kita yakin betul bahwa itu akan berhasil.
kalaupun seandainya tidak 100%, minimalnya 70 sampai 80%. Yang mau kita libatkan dalam memantau rencana tersebut bahkan guru yang satu MGMP dengan saya, Pak. Baik Pak, jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan ini itu nantinya ada keberhasilan yang saya pastikan, dan yang pastinya ke depan Bapak itu lebih mudah dalam proses pembelajaran, dan selalu tetap semangat Pak dalam proses pembelajaran. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya sudah menyempatkan bersama saya dalam coaching di Supervisa Akademi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Surya dan Pak Putra dari dilakukan oleh Pak Surya dengan Pak Putra. Saya sudah Pak Surya pada saat kegiatan pembelajaran kami sudah memberikan beberapa masalah, kemudian rencana untuk apa namanya untuk mengatasi masalah tersebut sudah dapat diutarakan oleh Pak Putra apa-apa saja nanti langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya pembelajaran di dalam kelas itu dapat berlangsung dengan optimal, tentunya dengan keberhasilan siswa memperoleh nilai yang baik. Nah, dari sesi coaching itu juga saya lihat alur ceritanya sudah runut dari awal sampai dengan akhir, sampai diperoleh tadi tanggung jawab dan komitmen yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, proses coaching ini sebenarnya hal yang sangat mudah dan sangat membantu rekan kita dalam mengatasi suatu masalah. Ya. Kenapa ini sampai diterapkan di salah satu pendidikan guru penggerak? Karena memang proses coaching ini akan membangun, apalagi dalam sejawat. Kita di dalam proses coaching ini kan kita tahu bahwa yang coaching itu bukan berarti lebih tinggi dari yang di coaching, ya. Berarti Pak sudah